Dia kecilnya ramah, biasa pakai kudungan, pakai bajunya gamis, bawa tas, nggak ketinggalan tuh tas isinya apa-apa nggak tahu tiap hari tuh. Tiap hari? Tadi jalan, tadi udah jalan nih ditanya belanja nih, ada duit tuh 10.000 kurang ya, boleh katanya kata warung itu tuh ya. Jadi kalau keluar selalu pakai baju kantoran apa gimana? Baju gamis biasa neng. Seringnya pakai baju gamis? Jubab nggak ketinggalan dia. Pakai jilbab terus. Nah Bu, emang kalau keluar bajunya berlapis atau gimana Bu? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Udah pakai jaket doang, kayak gimana sih? Berarti baju panjang, pakai tas. Kan dia pakai bedak. Oh, pakai bedak? Iya. Dandan. Santunan yang luar biasa sampai ditolong di mana-mana, sebenarnya nggak benar itu. Oh gitu, nggak seharusnya dibantu ya. Ya Allah, mudah-mudahan yang ngomong seperti itu nantinya akan merasakan hidup tanpa listrik, tanpa air selama 12 tahun di rumah yang sudah kotor dengan kondisi orang tua yang terkena gangguan mental. Amin ya robbal alamin. Sama-sama kita doakan seperti itu supaya dia juga bisa merasakan apa yang Tiko rasakan. Dan saat dia merasakan seperti itu, stop, semua nggak ada yang bantu, nggak usah dibantu. Kenapa? Nggak terima. Tapi ketika viral saya baru ingat, oh kita dulu sering ke rumah itu gitu. Jadi nggak ada maksud kayak, oh baru sekarang ngaku-ngaku, nggak ada, demi Allah nggak ada kepengen ingin terkenal atau apa, ingin numpang tenar, nggak ada gitu. Jadi masih SMP ya? SMP SMA gitu. Cuma memang jujur aja lupa karena kan waktu itu saya dulu kalau nggak salah saya sempat nanya ke bapak saya, Pak kenapa kita udah nggak ke rumah Mbak Herman? Aku manggil kan Mbak Herman. Terus kata papa atau kata mama gitu, Mbak Herman udah nggak ada di situ, katanya gitu, udah pindah. Nah habis itu saya mohon maaf aja saya lupa gitu, bener-bener nggak tahu. Tiba-tiba viral saya baru ingat, oh kita dulu pernah ke situ. Pernah tahu, pernah bakar sate juga sama kakak saya. Jadi dulu dia punya panggangan sate besar banget, pakai gas. Baru dia yang punya. Waktu itu kita sering manggang pakai itu. Itu memori yang paling saya ingat. Berarti kakak melihat rumahnya gitu ya, jadi ingat ya? Berkali-kali kita ke rumahnya ya Pak ya, sering banget. Waktu nikah dengan Bu Eni itu saya juga yang nganterkan. Saya waktu pernikahan juga datang ke rumah itu kakak iparnya di Bayam Taman itu. Saya datang di. Kalau boleh tahu tahun berapa pada saat itu Pak? Nah, saya harus lihat ini. Nggak tahu persisnya, kira-kira 96 lah. 96 97. Kira-kira tahun segitu. Iya. Dan kalau saya dengar itu Mas Tiko kan sekarang umurnya 23 tahun. Ya, lahir kemungkinan tahun 99 ya. Ya. Dah pada saat itu apakah Mas Tiko saat pertama di Jakarta udah lahir atau mungkin di Jawa dulu Pak pada saat itu Pak? Kelihatannya di Jakarta. Kelihatan Jakarta waktu masih di Bintara. Di Bintara. Oh, aduh, itu Bintara karena banjir terus, makanya Pak Bu Herman itu pindah ke Klender itu. Itu posisi rumah kosong. Betan ya Pak? Di Bayam Taman. Bayam Taman. Adiknya masih ada. Jadi kakaknya Bu Eni itu masih ada. Namanya Pak Paryo. Oh kakak Bu Eni masih ada? Masih ada. Laki. Oh. Itu rumahnya pas di depan balai desa Bayam Taman itu. Bayam Taman itu. Oke guys, jadi berdasarkan info dari Bapak Sumaryono yang merupakan kerabat dari Bapak Suherman, dijelaskan bahwa kakak Bu Eni yang bernama Bapak Paryo masih hidup dan tinggal di desa Bayam Taman, Kabupaten Magetan. Dan berdasarkan info dari Bapak tersebut, dijelaskan bahwa rumah kakak Bu Eni berada di depan kantor desa Bayam Taman. Apa mungkin ini rumah yang dimaksud oleh Bapak Sumaryono? Gimana menurut pendapat kalian guys? Tanggapan saya ya, saya syukur alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahmi langsung sama Tiko, sama Bang Budi juga. Ya, seperti yang tagline yang selalu saya sampaikan, usaha aja, jangan ngantuk Tuhan. Alhamdulillah saya dengan cepat bisa dipertemukan dengan Tiko. Jadi tujuan saya ketemu Tiko ini tulus
ikhlas, saya punya kemampuan, saya sebagai pengusaha, saya pengen mewujudkan mimpinya Tiko untuk bisa sekolah, kuliah dengan biaya yang saya tanggung. Kemudian kalau mau kerja, Tiko tinggal pilih mau bekerja di perusahaan saya yang mana, di High Five, John Tex, John Traktor, John Skin. Nanti Tiko tinggal pilih, ya. Jadi saya hadir ke sini Bang Bro sama Tiko secara tulus dan ikhlas demi Allah. Tidak ada niat mau pansos, mau apa, karena saya sudah terkenal, saya sudah punya banyak pengikut. Jadi saya tidak ikut nimbrung di suasana yang, jadi saya tidak memanfaatkan suasana yang Tiko dengan kondisi seperti ini terus saya eksploitasi. Saya benar-benar punya niat baik. Yang pertama tadi, kalau Tiko pengen rumahnya direnovasi, perusahaan saya John Traktor di bidang konstruksi. Seperti yang tadi abang sudah dengar sendiri, langsung saya udah hubungin ke bagian pelaksana. Insya Allah besok Senin. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Kartini. Ibu Kartini. Nah Ibu Kartini ini tetanggaan sama Niko dan Ibu, sama Tiko dan ibunya ya berarti? Iya. Udah berapa lama Bu? Udah ada 13 tahun kali selamanya sama dia itu. 13 tahun. Nah Bu ini kan aku dengar kan emang rumahnya kan nggak ada aliran listrik ya Bu. Kalau minta air sama Bu Tini atau sama siapa? Ya sama aku, ntar sama tetangga lain kan pada nanjain. Itu sehari 3 ember doang Neng ambilnya. Itu yang minta siapa, ibunya? Kan kata ibunya depresi. Tapi masih bisa, belum begitu parah, masih bisa ngomong. Oh ngobrol berarti sama Bu Tini. Iya. Ini kalau minta air gimana Bu? Centin minta air ya buat masak. Siapa? Iya. Kok Entin? Centin. Centin. Masih kenal lah orang. Iya, kenal, makanya warung baru 20.000 aja tapi kurang utang ya kata dia gitu ya. Utang dia dikasih. Nah berarti kalau ke rumah ibu bawa embernya tuh ember plastik itu Neng yang biasa yang itu jinjing. Berapa? 2 di jinjing 2 di bawah kiri kanan. Itu 3 kali ngambil 6 kan udah cukup. Nah kalau ngomong sama ibu kan biasa kalau orang depresi ada bedanya nggak apa sama kayak kita orang normal Bu? Ya begitu. Apa suaranya lebih misalnya masih lebih normal dia? Masih normal suaranya. Masih normal, nanyain makan kok. Ikan asin ditaruh di panggang di atas ituan, masaknya tuh di liwat. Berarti nggak pakai kompor, dia minta kayu bakar. Kayu bakar liwat dia masak. Kayu bakar minta sama itu tetangga bengkel Neng. Oh bukan sama Bu Tini, beda lagi. Saya ini kan tuh kayu tuh minta. Oh, ibu kan cuma minta air doang. Tapi tiap hari rutin? 2 hari sekali. Oh 2 hari sekali. Nah terus emang dulu di sini warga sempat nawarin listrik apa gimana? Ya iya kan ada yang deket tuh Neng bengkel tuh ya. Nggak mau, katanya nggak mau nyusahin, soalnya dia rumahnya gede. Kata si ibunya? Kata ibu. Tapi daripada gelap biarin, katanya nggak apa-apa. Ibunya normal ya Bu ya? Iya. Tanya-tanya. Tapi dia pakai itu Neng, lili apa tuh, bikin cebol yang itu botol susu, kalian cap enak. Dipakein itu tuh minyak tanah. Iya. Penerangannya pakai itu. Iya. Oh, sumbu. Itu kan ada tuh anon bekas. Sumbu pakai minyak zaman dulu ya. Oh, jadi dia bikinin ini apa tutup prop itu tuh minuman dipakein topo. Kalau bukan sumbu. Topo tuh kalau bahasa kita Tribuner selap gitulah, sejenis selap. Berita terbaru hari ini disebut bukan anak kandung Ibu Eni dan ayahnya. Tiko, jangan singgung tentang hubungan darah. Pihak keluarga ayah Tiko, Herman Weji Susanto, muncul dengan mengungkapkan kabar yang mengejutkan. Mereka menyebut Tiko bukanlah anak kandung Ibu Eni yang selama ini dirawatnya. Meski telah mendengar kabar tersebut, Tiko mengaku tidak mau ambil pusing dan tetap menganggap Ibu Eni dan Herman Moji Susanto sebagai orang tua kandungnya. Tiko tidak mau ambil pusing apa yang orang tentang hubungan Tiko bilang. Ibu dan Pak Herman, entah saya dipungut lalu diadopsi atau tidak, ada hubungan darah sama sekali. Ya, itu kan kata mereka, ungkap Tiko. Dikutip dari video yang diunggah di akun TikTok @Jo_Abdul Bari pada hari Senin.
Yang penting, Tiko sudah dirawat mulai dari bayi sampai besar. Itu berarti Tiko anak mereka dan mereka orang tua Tiko imbuhnya. Tiko merasa telah dirawat dengan penuh kasih sayang sendiri. Dari kecil hingga ia tidak punya alasan untuk menganggap Eni dan Herman sebagai orang tuanya. Tiko kan tinggal dari kecil sampai besar sama ibu dan ayah. Dan tidak ada ungkapan sama sekali dari mereka. Tiko bukan anak ibu dan ayah. Itu tidak pernah sama sekali. Malah mereka merawat Tiko dengan kasih sayang yang cukup. Baginya, meskipun dia memang bukan anak kandung Ibu Eni dan Herman Moji Susanto, ia tetap menyayangi mereka. Atau kalaupun Tiko bukan anak Bu Eni dan Pak Herman, tapi Tiko tetap sayang sama mereka dan menganggap mereka adalah orang tua Tiko. Bayangin, dari bayi Tiko dirawat, dikasih makan, dibeliin baju, disekolahin, dan masih banyak lagi. Apa ada alasan Tiko tidak menganggap mereka orang tua Tiko? Beber Tiko, pemuda 23 tahun ini mengatakan saat ini dirinya fokus untuk menjaga dan merawat ibu sebagaimana ia dirawat dulu. Saya tidak fokus dengan kata-kata itu karena itu bisa membuat Tiko jadi putus asa. Sekarang Tiko fokus jaga dan merawat ibu sebagaimana dulu Tiko merawat Tiko dari bayi sampai besar, ujar Tiko. Tiko tidak mau hanya gara-gara omongan tersebut ia menjadi putus asa dan jauh dari sang ibu. Jadi sekarang giliran Tiko yang merawat dan bertanggung jawab untuk ibu. Pokoknya Tiko tidak mau jauh dari ibu, apalagi kehilangan ibu. Lanjutnya, ia berharap agar tidak ada pihak manapun yang menyinggung soal hubungan darah antara dirinya dan Ibu Eni. Tiko hanya menginginkan dukungan agar ibunya segera sembuh dan kembali ke rumahnya. Pesan saya kepada warga ataupun siapapun, tolong jangan singgung tentang hubungan darah. Tiko hanya ingin support dan dukungan. Yang pasti doa dari warga dan teman-teman supaya Ibu Tiko cepat sembuh, pungkasnya.